Apa perbedaan community relation sama public relation? Coba. Perbedaannya ada di mana? Kan sama-sama relation. Kalau community relation, public relation. Perbedaannya apa? Detailnya seperti apa detailnya? Kalian kan kuliahnya public relation. Apa itu perbedaan public relation dengan community relation? Berbeda lagi dengan media relation, karena ada mata kuliahnya itu, media relation. Ini community relation. Perbedaannya apa? Lebih luas. Hanya fokus pada satu komunitas. Terus perbedaan antara public dengan community itu apa? Apa public? Fokusnya apa? Kalau sekedar lebih luas kan bisa Jakarta itu lebih luas daripada Ciledug gitu. Apa fokusnya di mana? Kalau apa? Kalau public relation itu fokusnya kemana misalnya? Lebih ke kegiatan sosial. Iya, lebih besar. Kan tahu, semua orang tahu kalau PR itu lebih besar. Cuma perbedaan itunya di mana? Signifikansinya. Kalau public relation itu bisa langsung dirasakan atau tidak, dibandingkan lebih cepatan mana, lebih dirasakan dampaknya antara public relation dengan community relation. Apa alasannya itu kok bisa lebih dirasakan? Dirasakan bagi pihak stakeholder, dirasakan bagi pihak ketiga, dirasakan juga pihak corporate-nya atau pihak PR-nya. Targetnya apa? Jangan biasa lihat HP, coba dijawab gitu aja. Nanti ketergantungan. Ayo. Dalam segi prosentase, community relation itu berapa persen menurut kalian porsinya dalam public relation? Berapa persen? Itu kan pandangan pribadi aja. Berapa persen porsinya? Kan public relation ada media relation, ada social media relation, ada banyak, itu kan stakeholder, ada internal communication, terus ada di dalamnya ada community relation. Community relation itu berapa persen kira-kira? Bukan, iya, enggak, di public relation itu kan skala lebih besarnya, lingkaran besarnya. Kalau lingkaran kecilnya kan ada community relation, ada media relation, ada government relation. Community relation itu berapa persen? Ngerti nggak? 100%-nya itu public relation. Berapa persen dari 100% community relation di public relation? Bukan kepisah, itu bukan dua hal yang kepisah, itu kan dua hal yang community relation itu bagian dari public relation. Berapa persen? Pandangan aja, kira-kira. Jangan baca di latihan ngomong ini. Itu, biar pede. 10-25%. Misalnya kalian bekerja di sebuah perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia sebagai PR. Berapa persen
aktivitas community relation yang kalian lakukan dalam sebagai PR. Tadi kan 10-20%. Community relationnya berapa persen? Kalau itu kan secara umum. Kalau kalian bekerja di sebuah perusahaan skincare terbesar di Indonesia, kalian adalah sebuah PR, ya kan bekerja di sebuah divisi PR. Berapa persen aktivitas community relation yang kalian lakukan? Di perusahaan skincare, lebih spesifik lagi. Enggak kira-kira aja, dibayangin. Nggak apa-apa, alasannya berapa, kenapa sampai sekian persen gitu. Itu kan fluktuatif, cuma prediksi aja. Ayo, di sebuah perusahaan skincare. Komunitas apa aja biasanya yang didekati sama perusahaan skincare? MUA, makeup artist, ya kan? Selain makeup artist apa? Rias pengantin, misalnya itu kan komunitas bisa. Misalnya komunitas mahasiswa Gen Z, ya kan bisa. Itu kan komunitas juga. Terus misal apa lagi? Komunitas apa lagi? Tulis komunitas, misalnya pakai komunitas influencer di apa? Beauty pageant ya, seperti apa Miss Universe, Miss Indonesia ataupun Miss Putri Indonesia ataupun Miss Lingkungan dan lain sebagainya. Berapa persen itu kira-kira? 30-40. Alasannya apa? Kenapa, pertanyaan selanjutnya, kenapa komunitas itu kan sebagai target yang sangat spesifik? Kenapa itu lebih efektif dalam segi marketing, communication, dan dari segi PR? Kenapa itu lebih efektif? Iya, itu kan maksudnya, itu komunitas itu kan adalah kelompok target spesifik. Kalian mau nulis sendiri kan? Itu dinilai bisa lebih efektif dan lebih efisien dalam memasarkan produk, misalnya skincare. Kenapa itu kok lebih efektif dibandingkan masyarakat secara umum, misalnya ibu rumah tangga yang ada di komplek, dibandingkan misalnya ke MUA atau itu? Kenapa? Latihan analisis, yuk coba. Karena Pak memiliki network yang lebih luas. Apa kelebihan komunitas dibandingkan masyarakat secara umum? Enggak, komunitas secara luas. Lebih punya nama, nggak apa-apa. Selain itu apa? Lebih apa? Memiliki pengetahuan yang detail ya, lebih pengetahuan yang lebih spesifik di bidang tertentu. Selain itu apa lagi? Iya, sudah punya nama. Selain itu apa lagi? Kenapa itu kok bisa menjadi lebih apa ya? Lebih unggul, lebih pas, lebih efisien didekati oleh PR community itu? Iya, punya branding. Punya nama, branding sama. Selain itu apa? Orang mahasiswa biasa di PR sama yang ikut himpunan itu beda nggak? Mereka yang ikut himpunan itu biasanya cenderung apa? Misalnya, itu sebagai analogi aja. Enggak, dari segi komunitasnya, pengalaman. Selain itu apa selain itu? Networking, jelas. Apalagi? Memiliki keahlian organisasi, tadi sama. Spesifikasi tertentu. Apalagi? Orang yang ada di komunitas, kelebihannya biasanya. Selain networking, branding, sudah punya jaringan, yang bisa dimanfaatkan oleh PR, apa? Yang paling penting,
Yang paling penting. Hmm? Skill komunikasi boleh, apa lagi biasanya yang dimanfaatkan oleh PR. Apa kelebihan komunitas? Ya. Ayo, apa? Pertama, komunitas itu lebih terstruktur. Dia punya pemimpin nggak? Iya kan, harus dilihat. Dia punya pemimpin. Ketika dia punya pemimpin, dia punya apa? Sistem. Ketika punya sistem, dia punya organisasi, maka mudah dihubungi. Jadi ketika kamu bisa menghubungi ketuanya saja, bisa memegang ketua, memegang sekretarisnya saja, itu sudah cukup. Jadi kamu nggak perlu memegang 100 atau 10.000 anggota. Kayak gitu. Iya nggak sih? Iya nggak? Jadi kamu ketika mau menjalin community relation, kamu akan menghubungi 10.000 anggota komunitas itu, atau cuma satu atau dua orang pengurusnya aja? Ya itu, ya kan? Berarti punya sistem, punya struktur yang bisa memudahkan kerja PR dalam menjalankan kerjanya. Selain itu apa? Punya sistem, struktur, apa lagi? Anggapan itu organisasi. Apa? Punya apa lagi kalau komunitas? Ya itu bagian dari organisasi. Apalagi selain itu, nggak penting itu. Kalau visi misi bagi seorang PR, kaitannya sama PR. Punya apa biasanya? Orang bergabung dengan komunitas cenderung apa? Dia akan loyal, dia akan setia, atau dia hanya ikut-ikutan aja? Biasanya orang yang ikut gabung di komunitas pencinta kucing, ya kan? Kamu bekerja sebagai seorang PR atau marketing communication di perusahaan makanan hewan, akan mendekati komunitas pencinta kucing. Biasanya orang yang tergabung di komunitas kucing itu anget-anget kuku gabungnya, apa loyal terus biasanya ya? Cenderungnya loyal, minimal loyalnya dia itu ikut follower di akun media Instagramnya atau sosialnya. Selain loyal apa biasanya? Kalau komunitas, punya apa biasanya? Punya rasa apa dia? Di dalam komunitas itu, punya rasa apa? Iya, komitmen. Bentuk komitmen apa? Rasa senasib dan sepenanggungan. Ketika ada satu komunitasmu itu sakit, misalnya kucingnya, yang lain akan membantu memberikan edukasi enggak? Iya kan? Cenderungnya seperti itu enggak? Berarti ada rasa senasib, sepenanggungan, ada rasa kepedulian, ada rasa apa lagi itu? Itu bentuk komitmen memang. Apa kira-kira? Rasa apa? Ikatan apa? Ikatan emosional. Iya enggak sih? Komunitas punya ikatan emosional enggak sih? Kamu lihat aja ikatan komunitas pemulung. Kemarin itu ada teman saya itu, dia bikin pelatihan konten digital bagi komunitas pemulung di Bantar Gebang. Itu komunitasnya kuat banget itu. Dia punya agenda arisan, dia punya dana untuk teman-temannya yang sakit, dia punya bantuan advokasi lahan hukum dan lain sebagainya. Itu kan ada itu. Itu ada. Komunitas relation menjadi kekuatan untuk memperkuat kepercayaan, loyalitas, dan dukungan publik yang berdampak langsung pada keberhasilan komunikasi dan reputasi organisasi. Bagaimana caranya seorang PR membangun komunikasi dua arah yang harmonis dengan itu, komunitas? Caranya bagaimana? Sebutkan minimal 3 coba. Kamu adalah seorang PR di perusahaan makanan kucing, ya kan? Mau mendekati komunitas pencinta kucing. Sebutkan 3 hal membangun komunitas dua arah yang harmonis. Coba. Strateginya apa?
Ayo, apa? Iya, organisasi pencinta kucing. Kamu bekerja sebagai PR di perusahaan makanan kucing. Apa satu, apa coba? Apa? Mengadakan pelatihan apa? Pelatihan edukasi merawat kucing. Iya, itu bentuk dari event itu ya. Campaign. Terus apa lagi coba? Boleh itu mengadakan pelatihan bersama kerjasama dengan komunitas kucing, cara merawat kucing yang baik, memberi makan, terus kita menjadi sponsorship acara tersebut. Terus kedua apa? Strategi. Kamu sebagai PR-nya, kamu sebagai PR perusahaan makanan kucing, apa yang dilakukan? Strateginya, bukan dari komunitasnya, dari kamunya. Ayo lah ngomong aja langsung, jangan didiskusikan kalian, ngomong aja, individu aja, biar cepat, nggak usah perlu didiskusikan. Oh, ini kolaborasi media sosial komunitas kucing dengan apa Instagram atau media sosial perusahaan ini makanan kucing. Terus apa lagi? Boleh kolaborasi, langsung aja ngomong, nggak usah didiskusikan, biar cepat. Apa? Ayo latihan mengandaikan. Ini kan studi kasus, kayak model brainstorming. Ya itu tadi udah sponsorship dengan cara mengadakan itu. Bentar.